Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mahfuz Shopee bersama Hanif Rahman di sini. Teman-teman, kita ingin mempelajari update kebijakan operasional toko terbaru ya per tanggal 16 Februari atau sejak video ini dibuat. Dan setiap video pasti ada perkembangan terbaru, entah itu dari kebijakan sistem atau dari Shopee itu sendiri. Silahkan simak video berikut. Jadi kita ingin membahas lebih lanjut ya mengenai pembaharuan kebijakan operasional toko di sini, yaitu Shopee memperbarui kebijakan operasional toko untuk mempercepat pengiriman pesanan dan pengembalian barang atau dana bagi penjual dan pembeli. Di sini ada beberapa program yang ditawarkan oleh Shopee, yaitu perubahan masa pengemasan dan garansi bebas pengemasan. Lalu ada alur pengembalian barang atau dana. Sorry teman-teman, rada bindeng. Lanjut teman-teman ya. Terus maksudnya apa mas? Perubahan masa pengemasan nanti akan dijelaskan di bawah ya. Kemudian garansi bebas pengembalian. Ini teman-teman silahkan cek video kita sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan panjang dan lebar, lengkap dan detail di sana. Cuma kita nggak membahas ini terlalu detail ya, karena mempersingkat durasi ya. Nah, intinya begini, garansi bebas pengembalian itu program yang ditawarkan oleh Shopee kepada penjual, di mana penjual bisa mengajukan atau mengisi form untuk mendaftarnya. Nah, keuntungannya itu kalau pembelimu melakukan pengembalian barang, kamu itu nggak menanggung ongkir. Biasanya kan kalau kita pengembalian terus banding kalah, kita menanggung ongkir ya 2 kali ya, berangkat dan pulang. Tapi kalau ini, kalau kalian mendaftar ini free, tidak akan ditanggung oleh kita. Lalu itu plusnya. Minusnya apa? Minusnya minusnya itu kalau pembelimu tiba-tiba di hari kedua atau ketiga setelah penerimaan barang tiba-tiba berubah pikiran, nah kalian tidak bisa banding, otomatis pasti disetujui. Begitu. Dan penarikan saldo itu akan lebih lambat, perputaran cash flow tidak sehat. Itu menurut kacamata kita ya sebagai dropshipper. Lalu di sini ada alur pengembalian barang atau dana. Lalu kita turun lagi ya, keuntungan bagi penjual, menarik pembeli baru, kemudian meningkatkan pembelian berulang. Jadi karena kalian terdaftar di program bebas pengembalian, jadi garansi bebas pengembalian, jadi ada logo khusus di sana ya untuk membuat orang tertarik. Lalu daftar kebijakan operasional toko, ini yang masih ramai diperbincangkan ya di kalangan seller-seller ya, yaitu silahkan simak di sini teman-teman. Mulai 19 Februari 2024 perubahan masa pengemasan, pesanan diterima sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat harus dikirim di hari yang sama. Kemudian pesanan diterima sesudah pukul 12 waktu Indonesia Barat harus dikirim dalam 1 hari kerja atau keesokan harinya. Ini maksudnya gimana? Jadi begini teman-teman, misal ada kalian penjual, ada pembeli melakukan order jam 9 pagi, itu berarti maksudnya jam 12 ya. Jika kalian tidak mengeklik atur pengiriman hari itu, dia nanti akan ada notifikasi besok terlambat. Nah, jadi besok terlambatnya harusnya 2 hari ya, tapi ini udah langsung muncul. Terus kalau ada yang kedua ini ya, kalau ada pembelimu yang membeli di tokomu jam 5 sore misal. Nah, kalian itu kalaupun enggak klik atur pengiriman sampai besok, dia masih bisa masih belum ada notifikasi besok terlambat. Artinya begini teman-teman, ini bukan masalah besok batal dalam pengiriman ya, tapi besok batal dalam klik atur pengemasan. Jadi masalahnya itu tinggal kalian klik atur pengiriman udah selesai. Pengemasan pun seperti biasanya 2-3 hari rak masalah. Yang penting mbok klik sih lah. Nek ora mbok klik, dia akan muncul notifikasi besok terlambat. Nah, besok terlambatnya dikirim sama besok terlambatnya atur pengiriman itu berbeda teman-teman. Beda ya, bisa dipahami ya. Lalu bertahap 16 Februari masuk ya lagi yang selanjutnya yang bawahnya ya. Bertahap mulai 16 Februari. Ini tanggal 16 ya. Garansi bebas pengembalian
Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana selama masa garansi Shopee, termasuk jika pembeli berubah pikiran. Ini yang barusan kita singgung di atas ya. Lalu lanjut lagi, mulai 15 Januari 2024, pengingat alur pengembalian barang atau dana. Shopee akan meninjau permohonan pengembalian barang atau dana, namun penjual masih dapat mengajukan banding atas keputusan Shopee. Nah, kalian yang ini dulu. Kalian ini silahkan cermati, dan kami sudah membuatkan videonya bebarengan sama yang garansi bebas pengembalian. Video sebelumnya silahkan dicek, itu sangat-sangat jelas dan rinci kami jelaskan di sana. Nah, kalian akan mengerti bagaimana proses banding selanjutnya. Kalian kalau mendapatkan pengembalian barang oleh pembeli itu nggak bisa kita banding ya. Bisanya dibanding itu pilihannya langsung tidak ada tulisan banding, tapi langsung dikirim ke alamatmu. Terus bisanya banding ketika barang itu udah sampai di rumahmu. Artinya semakin rumit lah. Kemudian perubahan masa pengemasan ini ya teman-teman ya, yang kita bahas yang sesi yang ini ya, perubahan masa pengemasan yang ini. Kita lihat dulu tabelnya teman-teman, kita pahami satu-satu. Di sini reguler, hemat atau kargo, di sini someday atau instan. Lalu masuk ke kolom kedua, yaitu pesanan masuk sebelum jam 12, pesanan masuk setelah jam 12. Di sini kebijakan lama, di sini kebijakan baru, dan implikasi bagi penjual. Kita jelaskan satu-satu. Mulai dari reguler, hemat atau kargo ya. Jadi yang untuk pesanan misal JNT reguler atau SPX ya, atau yang hemat atau yang kargo. Pesanan sebelum jam 12, kebijakan lama kan 2 hari kerja, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Nek ndak mbok atur pengiriman, klik atur pengiriman sampai muncul resine gue, dia akan bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau kebijakan yang baru ini, kalau kalian nggak segera klik atur pengiriman di hari yang sama, nah dia akan mengalami keterlambatan. Nah, implikasinya kalian akan mendapatkan poin penalti. Penjual berpotensi mendapatkan poin penalti jika melewati batas yang telah ditentukan. Nah, di sini batas maksimal keterlambatan pesanan adalah 10%. Jadi, kalau kalian ada 10 orderan yang masuk bersamaan, kemudian di hari sebelum ada pesanan sebelum jam 12, dari 10 pesanan itu ada satu saja yang luput ya. 10%-nya kan dari 10 kan berarti 1 ya. Kalian bisa kena poin. Begitu juga yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu jam 12 setelahnya itu bisa sampai besok tanpa kalian harus mengeklik hari itu ya. Kemudian ini juga sama ya teman-teman ya, someday service, someday juga instan. Pesanan maksud sebelum jam 12 itu 1 hari kerja. Kemudian someday instan, pesanan masuk setelah jam 12 juga 1 hari kerja. Lalu di sini kalian silahkan membaca notnya. Mohon untuk mengikuti jam operasional drop off point dan atau waktu pick up dari masing-masing jasa kirim. Batas atur pesanan reguler hemat kargo pukul 5 sore 17 ya. Batas permintaan pick up someday pukul 4 sore atau jam 16. Lalu batas pengiriman pick up instan pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8. Hari Sabtu dan Minggu atau libur nasional dan non operasional jasa kirim tidak termasuk dalam periode masa pengemasan. Jadi enaknya misal kalian ada pesanan di hari Sabtu, nah itu ini nggak berlaku teman-teman, ini batal karena dia masuk dalam catatan ini ya. Kemudian penjual dapat melihat performa toko atas pesanan tepat waktu di sini. Kita masuk yang ke not selanjutnya ya, implementasi perubahan masa pengemasan. Di sini kita ingin kilas balik sebentar ya. Layanan pengiriman, di sini ada tipe penjual, di sini ada fase pertama, fase kedua, kemudian fase ketiga. Terus maksudnya apa, Mas? Oke, kita jelaskan pelan-pelan ya.
Di sini ada layanan pengiriman. Kita ambil reguler ya, JNT. Kemudian tipe penjualnya kita yang star atau non-star, star atau yang ini, semua penjual yang non-star ya. Kita ambilnya yang ini ya. Fase pertama di 19 Februari yang khusus non-star tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Kemudian fase kedua efektif 1 Maret. Jadi ini Februari, 1 bulan lagi ya. 1 Maret batas maksimal pesanan terlambat 10%. Jadi potensi mendapatkan poin penalti jika melewati batas yang telah ditentukan. Jadi teman-teman yang tidak tergabung dalam Star ataupun Star Plus, kalian tidak berlaku hukum ini ya sampai tanggal 1 Maret ya. Tapi setelah 1 Maret akan diberlakukan. Terus berbeda dengan yang mempunyai tergabung pada Star atau Star Plus, dia di fase pertama itu langsung mendapatkan itu ya, batasan maksimal pesanan terlambat 25%. Potensi dikeluarkan dari program Star dan Star Plus jika melewati batas. Nah, ini pencopotan ya kalau kalian tidak segera mengikuti aturan terbaru ini ya. Lalu garansi bebas pengembalian bertahap mulai 16 Februari hari ini ya. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana setelah pesanan diterima oleh pembeli, termasuk jika pembeli berubah pikiran. Dukungan Shopee untuk penjual, gratis biaya ongkos kirim pengembalian jika kalian ikut platform program ini ya. Kemudian gratis proteksi barang hilang atau rusak saat pengembalian dari pembeli. Kemudian pembatasan untuk pembeli yang menyalahgunakan program ini. Jadi sebenarnya ini berbeda ya teman-teman ya, program bebas pengembalian berbeda dengan program COD cek dulu. Kalau COD cek dulu itu kalian membeli, kurir mengantar, kemudian diintip barang itu sesuai, kalau sesuai kita ambil, kalau enggak sesuai walaupun kita sudah buka itu bisa dikembalikan ke kurir. Tapi kalau ini teman-teman modelnya mirip kayak marketplace Yalora kalau enggak salah ya, yang spesialis fashion ya. Itu jadi dia membeli sesuatu produk, kemudian udah sampai di rumah, kemudian dibuka, jangankan diintip, dicoba aja, kemudian misal kok koyoke ora sesuai iki, 2 hari sampai 3 hari setelahnya itu kita bisa pengajuan pengembalian tanpa banding, itu bisa disetujui langsung. Nah, bagi kalian yang membeli di toko ini ya, yang tergabung ini ya. Nah, baca syarat dan ketentuan pengembalian barang di sini selengkapnya. Nah, lalu pengingat alur pengembalian. Nah, ini yang saya jelaskan barusan ya teman-teman ya. Permohonan pengembalian barang dana, Shopee meninjau permohonan pengembalian barang atau dana. Penjual dan atau pembeli meninjau keputusan Shopee dan mengajukan banding jika perlu. Kemudian permohonan disetujui atau tidak. Ini yang efektif per 15 ya. Harusnya kan permohonan pengembalian barang, pembelimu ki ngajuke banding, ngajuke pengembalian jebret no. Shopee langsung meninjau dan langsung di pengembalian dana. Kemudian penjual pembeli meninjau keputusan Shopee, mengajukan banding jika perlu. Iki ketika diterima ya. Harusnya kan iki ning gini sing lama ya. Nah, terakhir ini mitos atau fakta. Ya ora ngerti ya, iki berdasarkan rangkumane notifikasi Shopee ya. Mitos atau fakta. Penjual telah dinyatakan kalah jika pembeli sudah mendapatkan pengembalian dana. Faktanya, penjual tetap dapat mengajukan banding dan memperoleh dana jika dinyatakan menang. Kemudian, keputusan Shopee terkait pengembalian barang atau dana bersifat final. Faktanya, penjual tetap dapat mengajukan banding dengan ketentuan 3 hari sejak keputusan pengembalian dana tanpa barang. Kemudian 2 hari sejak keputusan pengembalian dana dengan barang sejak barang diterima oleh penjual. Nah, di sini ada FAQ ya. Pertanyaan ya, perubahan masa pengemasan bagaimana jika kurir terlambat melakukan pick up pesanan penjual? Penjual dapat mengajukan banding dengan menghubungi customer service Shopee. Nomor 2, apakah ada perpanjangan
batas waktu pengemasan saat hari puncak kampanye. Maksudnya tanggal kembar 11, 22, 33 ya. Ya, Shopee akan memberikan perpanjangan batas waktu pengemasan saat hari puncak kampanye. Kemudian, pada fase kedua, apakah penjual mendapatkan poin penalti jika tingkat keterlambatan pesanan toko penjual lebih dari 10%? Ya, penjual berpotensi mendapatkan poin penalti. Namun, penjual Star atau Star Plus tetap tergabung dalam program selama tingkat keterlambatan pesanan toko 25%. Jadi adil ya teman-teman ya. Jadi Star Plus ki ora mepet banget 10% loh. Jadi dia dikasih spare agak luas ya supaya bisa bernafas ya. Kemudian garansi bebas pengembalian ya. Apakah program ini berlaku untuk semua penjual? Program ini berlaku untuk semua penjual Shopee kecuali beberapa kategori produk dan sesuai syarat dan ketentuan. Lalu, apakah penjual dapat keluar dari garansi bebas pengembalian? Penjual tidak dapat keluar, namun penjual tetap dapat mengajukan banding atas permohonan pengembalian barang dan dana dengan alasan bebas pengembalian. Lalu, apa saja produk yang dapat dikembalikan menggunakan alasan bebas pengembalian? Simak daftar lengkap kategori produk yang dapat atau tidak dapat dikembalikan dengan alasan bebas pengembalian di sini. Shopee akan membatasi pembeli yang menyalahgunakan program ini. Nah, kalian bisa melaporkan ya jika memang dia melakukan tindakan kecurangan atau kebangetan ya, sudah berulang kali, kemudian diulangi dan besoknya dibaleni meneh. Silahkan dilaporkan. Lalu nomor 4, bagaimana Shopee memastikan pembeli tidak menyalahgunakan garansi bebas pengembalian? Penjual juga dapat melaporkan kendala apabila menemukan indikasi pelanggaran terkait program ini melalui customer service. Apakah ada syarat dan ketentuan kondisi produk dalam pengembalian garansi bebas pengembalian? Apakah ada syarat dan ketentuan kondisi produk dalam pengembalian? Produk wajib dikembalikan dengan kondisi utuh dan belum digunakan. Penjual dapat membaca syarat dan ketentuan program selengkapnya di sini. Lalu, apakah penjual dapat menolak pengembalian dengan alasan bebas pengembalian? Tidak. Namun penjual dapat mengajukan banding apabila produk yang dikembalikan tidak sesuai dengan ketentuan pengembalian pada program ini. Memang ini tidak ada banding ya, tapi nek tiba-tiba dibalik tukune ki sepatu tapi dikirimi dibalik kene sempak lah kuwi iso mbok nganu ajukan nggih pengembalian. Lalu pengingat alur pengembalian barang atau dana. Apakah penjual masih dapat melakukan banding apabila dana sudah dikembalikan ke pembeli? Penjual masih dapat mengajukan banding walaupun dana sudah dikembalikan kepada pembeli. Mungkin itu saja teman-teman ya. Silakan kalian beradaptasi dengan kebijakan terbaru ini. Dan sekali lagi teman-teman, ini masih pro dan kontra ya teman-teman. Maksudnya ini data ini valid, tapi ini sedang diperbincangkan dengan para seller ya. Termasuk kita lihat di sini ya. Nah, garansi bebas pengembalian muncul untuk saat ini masih gratis ya, semoga selamanya, tapi tetap pakai alur pengembalian kemarin. Bedanya pembeli dibatasi banyak aturan, untuk pengembalian diberi syarat banyak sekali, sehingga betul-betul tidak disalahgunakan. Peraturan aktif per 16 Februari. Kita lihat komentarnya teman-teman. Apa bikin pre-order semua bisa enggak ya? Ya iso lah, pre-order lagi lebih dari 10% kamu dapat poin. Kayaknya ini baru free trial. Ntar kalau sudah jalan penjual tenang baru deh diterapkan berbayar. Sejenis program GOG, gratis ongkir ekstra. Ya bisa jadi. Kemudian sereman kebijakan ini. Oke, sing mau ya. Lalu direvisi, harusnya pembeli dapat melakukan pengembalian barang dan dana jika hilang ingatan. Kemudian mengatasi masalah dengan masalah, makin ruwet aja, pegadaian tau. Setidaknya udah protes. Nah, ini salah satu yang tidak setuju dengan kebijakan ini ya. Sama aja woi, bahkan pembeli bisa retur jika berubah pikiran. Gila, main-main sama seller, kita jadi buyur aja sekarang. Kalau nggak Star malah adminnya dikit. Maaf ini ya, ini sebenarnya sama aja, cuma kalimatnya diperpanjang dan diperhalus.
Kita lihat lagi yang bawahnya ya teman-teman ya. Sekarang kok enak ya, pembeli bisa ajukan pengembalian dengan alasan berubah pikiran. Makin kacau lah, udah orderan makin hari makin sedikit, ditambah pembeli bebas bisa ajukan pengembalian meskipun udah dikonfirmasi masih bisa ajukan pengembalian dong. Kita lihat komentarnya teman-teman. Ini strategi Shopee kak, semacam mempertahankan pembeli supaya nggak belok ke MB sebelah. Jadi semakin mengenakan pembeli, semakin banyak yang tertarik untuk transaksi di Shopee. Berat bagi kita sebagai penjual, tapi ya mau gimana lagi, berdoa saja yang terbaik. Semangat. Lalu ini yang bebas pengembalian itu program ya bos. Pembeli bisa menggunakan fasilitas itu. Jika penjual mengaktifkan programnya, jika penjual tidak mengikuti program tersebut, ya pembeli tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Nah, betul itu. Hati-hati yang jual lingerie dan celana dalam gelik dah dipakai terus dikembalikan dengan alasan berubah pikiran. Wah, mampu terasi. The real pembeli adalah raja singa. Ini program daftarkah? Enggak otomatis. Enggak, yang otomatis itu mall Shopee ya. Ini macam ladang cuan bagi Shopee sih. Sekarang kan dikasih gratis. Siapa yang mau gabung sama program ini, siap-siap aja nanti berbayar. Kompakan aja kagak pada ikut. Yo me berbayar pun ya ora ono sing melu lah. Nek wis ngerti cara strategi nih aluring ini. Yang tahu solusinya cuma orang yang kalau di komentar bilangnya kalau nggak mau ikutan aturan Shopee mending nggak usah jualan. Tapi entah mereka sekarang kemana. Ya betul, kita mau nggak mau harus tunduk dan ikut perintah kebijakan terbaru karena kita kan numpang jualan ya. Jadi ikuti aja enggak apa-apa teman-teman, selagi kita masih bisa bergerak ya. Supaya nggak rugi sebagai seller, kita juga harus belanja barang-barang mahal seperti HP branded, lalu kita retur pakai batam merah. Jadi bisa nutup kerugian penjualan di toko kita. Mau iki sesat ya. Jangan. Aturan Shopee makin konyol, lebih memanjakan pembeli tanpa memikirkan kerugian penjual. Padahal tanpa penjual, Shopee cuma aplikasi pasar bodong. Iya, sebenarnya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam predikat.